Mau pesen cake ulang tahun. Bel. Ada nggak cake ulang tahun? Ini kayaknya Cake ulang tahun kayaknya nggak ada deh. Nggak ada yang mau Gua tahu snack nih. gitu. siapa? Yang nyanyi yang libur telah pagi. Laki perempuan sama-sama mau menuntut ilmu. Ya cuma yang heran ilmu ndak pernah bersalah kok kita tuntut. Tapi kalau Ebel datang, Iya. kalau ngutang, kamu langsung pukul palanya aja. Kenapa dipukul? Biar sadar gitu Iya, loh. biar sadar ya. Biar nggak aneh-aneh, Jelita. Iya sih. Lagian juga udah 3 hari kita nggak lihat Ebel ya. Kemana ya dia ya? Mana ya? Dari tadi juga. Duh. Itu tuh. Makanya kalau nanti kita ketemu Ebel, merasa diem aja. Kita diem aja ya. Iya, karena makin hari makin aneh dia. Makin aneh. Gitu. Nah, Pantesan sih. Aku pantesan, aku kok nggak khawatir. Aku nggak khawatir. iya, ngapain khawatir sama Bisa kan dia? ya? Iya. Biarin aja. Gua ada di sini. Kenapa sih lu? Gua mau Bawa jual. kipas lagi. Gua mau jual nih. Buat gua pulang kampung, Pras. Lebaran bentar lagi. Ih, lebaran jual kipas. Ini beneran, Pras. Gua butuh banget nih. Buat ngasih oleh-oleh di sana. Bayarin ya. Yalah Bel, gue juga susah Bel. Oh, gimana ya? Ini warung juga Indomie untung hari ini laku. Kalau enggak gue nggak balik-balik. Iya. Makam nyokap gue di kampung juga nggak ada yang beresin. Ya, terus gimana dong kalau Enggak lu begini? doang Bel. Gua butuh banget nih. Nggak bisa Bel. Buat apa sih kipas? Lagian kipas kayak gini dijual. Ini banyak kebutuhannya. Apa? Lu tidur. Pakai apa? Kalau nggak pakai ini. Oh ini kipas yang ini Bel. Katanya Bel. Nah, Kalau dinyalain ada musik katanya. ada. Coba ya. Coba. Baru bikin ribet gua dah. Bikin ribet gua lu. Coba nyalain dulu, nyalain dulu. Ayo Nah ini gue suka. Come on everybody. Rasakan nikmatnya. Bersama kipas angin. Putar ngeng. Putar ngeng. Kipas angin. Lu bikin ribet gua. Lu beneran nih serius gua, Jelita. Ada dana gak? Enggak. Nggak ada. Tapi ini kipasnya sama ya kayak kamu. Kenapa? Sama-sama tua. Ya. Duduk dulu Bel, duduk dulu deh. Sini kipasnya. Aduh. Sini kipasnya. Aduh. Nggak guna nih Bel. Guna lah. ada Dijual gunanya. juga nggak. Ya begini doang Bel. Lu harus beli. Banyak manfaat untuk kipas ini. Bel nggak ada Bel. Gue lagi ngumpulin duit buat ngebagusin kuburan almarhumah nyokap gue Bel. Ini ada jualan apa nih ya? Banyak kah? Apa aja ada? Ini ada kumpul-kumpul warga apa gimana nih? Nggak ada. Kita cuma Nih aku belanja. Ini ada nggak? Aku mau pesen cake ulang tahun. Bel. Ada nggak cake ulang tahun? ini kayaknya Cake ulang tahun kayaknya nggak ada deh. Nggak ada yang mau Gua tahu snack nih. gitu. siapa? Yang nyanyi yang libur telah pagi. Siapa? Tahu nih, artis cilik nih. Tasya. Ih, iya Bel. Kalau ini ada Bel? nggak? Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya nih lagi ke warung itu nyari cake ulang tahun, terus cari dekor balon-balon. Oh, pas banget. Oh iya. Nah, kebetulan ini badutnya ada buat ulang tahun. Kamu kenapa di sini nyari apa tadi? Iya, Nyari cake. nyari cake lagi mau ngadain itulah tasyakuran, nyariin selamatan. Kebetulan anak aku tuh emang lagi merayakan ulang tahun kipasnya yang ke berapa ya kemarin kipasnya tuh udah 4 tahun setengah kalau nggak salah. Batasya, setuju banget kalau mau ngomongin masalah kipas Batasya. Ini kipas beda banget dari yang lain Batasya. Kipas apa ini tuh? bisa muter Batasya. Batasya bisa dihargain kipas ini dengan harga 500.000. 500, coba-coba dilihat dulu. Nih silakan Batasya. Rusak tuh Nggak ada kayak. begitu deh. Nggak ada begitu deh. Nggak Rusak boleh itu terlalu tuh. kasar begitu. Jangan kasar. Ini namanya orang jualan. Bawa Bel. Wah, gua keras. Ini sayang banget kok saya jual loh. 500 ribu Bel. Kurang dikit lah, kurang dikit. Berapa nih? 50.000 aja lah. Kurang dikit. Ini cewek. Artis cilik begitu nawarnya ke ibu-ibu. 50.000. 50.000 bisa mudik lah Bel. Ya nggak bisa lah Pras. Sini duduk dulu deh.
ngobrol dulu kita di sini. Tasya kan, Tasya. Iya betul. Salam kenal, aku Pras. Hai, Salam kenal juga saya Ebel, hai. Tasya. Ini ada Jelita juga. Hai. Ini artis ya. Artis cilik ini Iya, aku dulu. suka lihat. Tasya, Kenapa kamu mau ini kipas merayakan ulang tahun kipas anak kamu apa tadi itu? Iya, anak aku tuh koleksi kipas. Dari umur 1 tahun dia udah koleksi kipas. Ada juga nggak sih yang koleksinya rada-rada unik? Orang mah koleksi mah mobil-mobilan. benar, setuju. Boneka. benar. Ini kok bisa-bisanya kipas loh. Iya, soalnya emang hobi banget dia sama kipas angin dari umur 1. Awalnya tuh takut sama Oke. kipas. Tapi karena lama-lama penasaran terus kita kenalin sama kipas, malah jadi koleksi sampai sekarang. Kok ya? bisa? Iya, jadi emang anak-anak tuh keunikannya beda-beda ya. Mungkin anak-anak lain ada yang Benar. hafalnya nama-nama dinosaurus. Iya. Kalau anak aku hafalnya merek-merek kipas gitu. Semua merek-merek kipas dia hafal. Hafal, tapi Masya Allah emang kalau namanya anak-anak tuh barang sesederhana Benar, apapun, kalau kita memang jadikan itu media buat dia belajar, insya Allah tetap bisa belajar. Oke. Tapi bagus juga ya, apapun jadi media buat belajar. Tapi kan kalau kipas tuh apa yang mau diambil dia Tasya ya? Banyak loh dia belajar warna-warna dari kipas. Karena kan koleksinya pertama kipas-kipas mainan, belajar warna, terus belajar hitung, sampai papahnya dia, maksudnya suamiku kan juga engineer, jadi sampai sekarang tuh suka bongkar pasang kipas gitu. Jadi dia tahu komponen-komponen kipas. Umur berapa itu Tasya? Sekarang dia umurnya 5 tahun. 5 tahun udah bisa tahu komponen kipas. Nah, kebetulan ini Tasya, di rumah aku tuh ada kipas yang belum aku benerin. Bisa manggil anak aku. Tukang dah. Balik-baliknya kurang. Bunyi-bunyi gini loh, tak, 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 gitu. Dia tahu semua. Bisa permasalahan. dia tuh. Bisa. Cuman ada Sekarang dari mulai mainan, sekarang dia koleksi kipas-kipas yang gede, Yang gede. yang bisa dibongkar gitu kan. Makanya ini lagi cari ustadz juga, soalnya om aku yang biasanya bisa mimpin doa tuh kayak kurang berkenan gitu. Oke, kita sih di sini ada biasanya ya. Iya, Tapi nggak tahu deh. Gimana ya kita ngasih taunya sebentar ya, aku telepon. Kamu Coba deh. ditelepon dulu, ditelepon Pak Ustadznya. Pak Ustadz. Ya oke Pak Ustadz, kita tunggu ya Pak Ustadz. Tiba-tiba langsung datang Pak Ustadz. Pak Ustadz, nih ada Tasya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gimana nih Pak Ustadz? Saya punya teman nih, koleksi tas ternyata. Jadi suruh duduk dulu. Pas. Duduk dulu Pak Ustadz. Duduk dulu Pak Ustadz, silakan. Kata saya silakan. Nih pas banget nih. Iya. Ini Pak Ustadz kita. Mimpin tasyakuran di rumah bisa kan ya Pak ya nanti Bisa. ya Pak? Ya? Bisa ya. Ya. Tasakuran judulnya apa? Ini buat, gimana ya kita kasih taunya ya? Agak ada beda juga nih Pak Ustadz nih. Agak beda nih Pak Ustadz. Jadi ini syukuran. Pak Ustadz pernah ada tasyakuran, syukuran apa buat anak? Ya, Terus Coba dijelaskan ya sebagai jubir saya. ulang tahun, Ulang tahun, kita nah ini, masuk rumah baru. nah gitu. Merayakan kipas baru yang udah hadir ke 100 kalinya itu di rumah. Ya tapi kan bersyukur karena Oh iya, bersyukur. anak aku nih Pak Ustadz kalau Punya misalkan kipas baru. punya Iya. kipas itu dia harus nabung dulu. Oke. Jadi karena udah sekarang rezekinya udah banyak terkumpul, dia bisa nabung. Nah, makanya kita adain syukuran gitu Nah maksudnya. jadi Kipas nanti tuh, doanya buat kipas. Ya, kipas ada sisi positifnya, Apa tuh? Apa tuh Pak Ustadz? yaitu memberikan kesejukan. Wih. Nah, gitu dong ada. Jadi orang yang bersifat kipas itu kehadirannya memberikan kesejukan buat orang lain. Ya, Seperti kehadirannya Tasya pada hari ini. bukan ini Tasya yang artis cilik dulu. Libur telah tiba, libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, hore. Saya masih lupa horenya. Saya masih lupa horenya. Pak Ustadz tahu Pak Ustadz? Iya Tahu. Pak, benar. Tahu Kan ya, saya Pak? tapi udah dikasih makan, jadinya udah gede sekarang. Gede. Kata saya lucu banget. Ya Allah. Terus si Tasya ini luar biasa Pak Ustadz. Ya. Benar. Dia kuliah katanya sampai ke luar negeri. Nah, saya mau nanya Pak Ustadz. Ya. Seorang perempuan di dalam Islam, sekolah menuntut ilmu sampai ke luar negeri, apakah itu boleh di Islam? Jadi tidak ada perbedaan antara perempuan dengan laki-laki kalau menuntut ilmu.
Cuma ketika dia mau merantau, nah itu mesti ditemani mahramnya. Oke. Ya, jangankan menuntut ilmu ke luar negeri, ibadah haji dan umroh saja itu harus disertai mahram. Nah sekarang pendapat ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama modern itu sudah mengatakan membolehkan perempuan untuk menuntut ilmu tanpa mahram dengan catatan mampu menjaga dirinya. Ya, itu poinnya sebenarnya. Kalau pertanyaannya apakah perempuan boleh menuntut ilmu? Boleh. Islam tidak membedakan jenis kelamin dalam hal menuntut ilmu. Laki perempuan sama-sama mau menuntut ilmu. Ya, cuma yang heran ilmu tidak pernah bersalah kok kita tuntut. Benar juga sih ya. Nah, gimana kalau seandainya ketika seorang wanita ini dia kuliah di luar negeri dan menemukan suami lah ketika dia pulang dari luar negeri, tapi suaminya tawannya kurang gitu. Suaminya saya. Suaminya saya aja dah. Suaminya saya aja dah. Jadinya gitu. Jadi begini, jodoh tidak membatas wilayah. Ya. Mau di luar negeri, dalam negeri, yang diatur adalah akidah. Oke. Dia harus seakidah dengan kita. Meski dia sekampung, kalau tidak seakidah tidak boleh. Meski dia luar negara tapi seakidah ya boleh. Nah kalau berkaitan dengan menuntut ilmu, Ya. perempuannya terlalu tinggi ilmunya, Iya. laki-lakinya rendah ilmunya, saya khawatir istrinya nanti tidak bisa ada suaminya dibawa telunjuk. Kau harus begini, kau harus begini, kau harus begini. Jadi kalau istri yang suka nunjuk-nunjuk, ngatur-ngatur begini, tidak boleh dipanggil sayang. Panggilnya apa, Ustaz? Panggilnya coach. Coach. Sedang latih. Jadi Banyak kesindir tapi ini, Ustaz. Ya sedangkan Teman-teman saya di rumah banyak kesindir nih. Ya. Lagi nonton ya TTA nih. Istrinya lagi kerja. Lagi di rumah nonton. Nah, sedangkan kita bekerja saja yang mampu menghidupi istri, kadangkala istri masih dominan. Oh iya benar. Ya, apalagi kalau kita sudah tidak kerja. Nah, sementara lelaki itu marwah dan harga diri ada pada cari nafkah. Apakah boleh perempuan mencari nafkah? Sangat boleh. Tetapi tidak boleh sampai membuat pekerjaannya merasa lebih tinggi dari suaminya. Oke. Ya, karena ridha suami itu adalah ridha Allah. Nah, untuk menghindari istilah coach tadi itu, maka suami harus punya harga diri depan suaminya, istrinya. Harus punya wibawa depan istrinya. Nah, wibawa itu salah satu diantaranya punya pekerjaan yang baik, mampu menghidupi keluarganya, dan tingkat pendidikannya bagus. Jadi boleh perempuan cari nafkah dan pendidikannya lebih tinggi. Tapi potensi terjadinya dominasi perempuan dalam rumah tangga itu potensinya sangat besar terjadi. Nah, kalau perempuan sudah menjadi kepala rumah tangga, agak rancu. Sebab ayat mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oke. Tapi Tasya enggak. Enggak kan? Enggak. Tapi kan ada tuh beberapa. Nah, Tapi waktu kuliah berarti ya? Kuliah nemu jodoh tuh. Nah, kalau aku justru aku berpikir dulu gini, pokoknya aku kan punya cita-cita tuh dari dulu, pokoknya pendidikan aku seenggaknya harus S2 gitu. Jadi dari mulai lulus S1 aku udah mulai mencari tuh mau S2, dan aku mikirnya mumpung belum menikah, aku belum harus minta izin sama siapa-siapa kecuali sama orang tuaku. Oke. Ya pokoknya ambisiku dan juga cita-citaku aku selesaikan dulu gitu. Karena nanti pastinya setelah menikah aku punya komitmen lain gitu. Pastinya harus minta izin dan ridho dari suami. Belum lagi kalau punya anak ya kan harus mengurus anak gitu. Jadi aku makanya memutuskan untuk S2 dulu gitu. Jadi sebelum nikah. Oh, waktu sebelum itu. nikah Belum kamu selesai. nikah. Keren. Jadi gini Pak Ustadz, misalkan nih ada orang, teman saya lah. Untuk ilmu sampai lupa jodoh. Nah, sampai lupa jodoh tuh Wah, gimana? kok sekarang perempuan seperti itu dia harus kembali ke dirinya, skala prioritasnya. Iya. Apakah skala prioritas dalam hidupnya pendidikan tinggi atau berkeluarga? Oke. Karena kalau sudah terlalu tinggi sekolah, kemudian mapan pekerjaan, biasanya laki-laki jadi minder. Saya juga itu. Jadi minder untuk melamar. Kemudian usia kan tambah.
S1 itu umumnya orang selesai misalnya 22. Iya Pak Ustadz. Ya, kemudian tambah S2 bisa selesai 23 atau 24 tahun. Tambah S3 5 tahun, kalau luar misalnya 27 tahun. Tapi itu kan pasti ada jeda, tidak mungkin selesai langsung sekolah lagi, ada jeda misalnya. Nah, anggaplah dia selesai 30 tahun S3. Nah, itu usia rawan buat perempuan. 30 tahun. Biasanya kita kaum lelaki nyarinya yang di bawah 25, di bawah 30 tahun. Kenapa? Karena masa perempuan itu reproduksinya ada batasnya. Menurut ilmu kedokteran itu untuk generasi perempuan zaman sekarang ya, 40 tahun sudah sangat maksimal. Tapi perempuan tersebut skala prioritas dalam hidupnya mana? Mau rumah tangga dulu atau mau pendidikan? Nah, sebaiknya pendidikan tidak boleh menjadi alasan menghalangi berumah tangga. Betul. Karena setelah berumah tangga pun boleh sekolah. Misalnya kayak istri saya gitu, Ustaz. ya, Nikah dulu kita. Ya. Baru dia Sekolah. ambil S2. ya, Gitu. Saya juga tamat SMA. ya. Tamat SMA mau sekolah universitas bisa, Bisa. swasta bisa. Kalau soal rezeki, jangan pernah menunda pernikahan karena takut tidak punya rezeki. Rumus Al-Quran, laki-laki membawa satu rezeki, perempuan membawa satu rezeki. Minimal 1 tambah 1 pasti 2. Ya, belum lagi anak masing-masing punya rezeki. Dalam rumah tangga, yang justru banyak menjadi penghalang dan perusak rumah tangga itu adalah pihak ketiga, bukan ekonomi. Semoga yang di rumah nonton, Iya, rumah benar. tangganya baik-baik aja dan banyak rezeki. Kak, ini pesanannya udah siap. Ntar aku ambilin ya. Oh udah siap ya? Iya. Jadi enggak? Oh, Ustaz. Ya Pak Ustadz ya, kalau berkenan Kita baca ya. doa Pimpin dulu. doa ya. Apa tuh doanya, Ustaz? Doa tergantung. Maunya Doa apa gitu? kipas baru, mudah-mudahan kipasnya awet. Sekalian ada. didoain supaya nggak lama-lama nih ngoleksi kipasnya ya Pak. Siapa tahu sampai gede. Itu namanya sudah kipas semua. Yuk, jalan dulu ya. Oh jalan dulu. Hati-hati ya. Ayo Jelita bareng-bareng. Iya. Ntar barengnya. Boleh bang. Ya udah, Boleh ya. Apa? Ikut. Aduh, Ya, yuk. dadah. Makasih ya. Main nih buat anak. Ya. Udah ya, Tadi tadi berapa? kan 100 ya, biar 101. Ya udah deh kalau gitu, ya udah 45.000 deh. Ayo angkut. Gak jadi. Mohon maaf gak jadi. 5.000. Kembali 5.000. Bet saya jual di tukang sate. Saya jual di tukang sate.